Halo guys, kadang kalau kita mau membeli kendaraan kendaraan yang sudah cukup lama atau yang sudah kita incer, kadang-kadang kita tuh harus mengetahui kelengkapan surat-suratnya dan juga riwayat kendaraan tersebut. Kita harus lihat juga semua tentang riwayat-riwayatnya itu dari mana. Pertamanya ya, kalau memang tidak bisa ya sudahlah ya. Ini ada suatu kisah cerita dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya ya, seorang narasumber. Ya, katakanlah saja kita sebut dia Genta. Dia ini membeli kendaraan impiannya, kendaraan yang sudah didambakan ya dengan menabung ya. Hasil dia akhirnya membeli kendaraan idamannya tersebut. Saat sudah dibeli ya, dia bersama temannya bersama temannya 4 orang. Jadi dia membawa pulang kendaraannya tersebut sekalian tes mesin. Akhirnya dia bawa bersama teman-temannya dari tempat membeli kendaraan tersebut. Dia putar-putar di sekitar jalan yang sepi lah ya, karena sudah larut malam juga. Akhirnya mereka berjalan, di dalam mobil itu ada temannya si Genta ini berkata, "Gen, kok baunya rada gak enak ya, rada amis." Nah, Genta dan kawan-kawan berpikir, ya mungkin karena mobil lama ya, udah jarang dirawat, atau mungkin ada terkena banjir, atau karpetnya terkena cairan apa. Berpikir positif. Akhirnya Genta bilang, ya sudah, besok kita bawa ke salon, kita bersihin dalamnya ini biar baunya enak, bisa nyaman di dalamnya. Sesudah itu hari berlanjut, Genta pulang membawa mobil tersebut ke rumahnya. Keesokan harinya dibawalah ke salon mobil ya, dibersihkan karpetnya, dibersihkan joknya, semua dalamnya itu dibersihkan. Akhirnya dia sudah membersihkan itu, bau itu sudah menghilang ya, dikasih pengharum lah. Hasil sudah dibawa pulang, mobilnya bersih, Genta membawa pulang ke rumahnya. Dan malamnya dia iseng pengen tahu nih kecepatan mobil ini masih asik atau enggak ya. Itu mobil keluaran tahun 80-an akhir ya, 90 awal. Dia membeli mobil itu sedan warna hitam. Ya, kita tidak sebutkan jenisnya apa ya. Dia membeli mobil itu, akhirnya dia bawa jalan-jalan. Tapi dengan tidak teman-temannya itu dengan tidak banyak ya. Hanya dia berdua dengan seorang temannya yang bernama katakanlah Putra. Nah, Genta Nuryawan ini bersama dengan Putra Dilandrika ya. Akhirnya dia jalan-jalan, tetapi di saat jalan kok Genta merasakan kok berat ya ini mobil. Padahal sudah orangnya bilang sudah diservis atau sudah dibagusin lah sebelum dijual. Ya, dia bawa kok berat ya. Dia cerita-cerita dengan si Putra. Dan si Putra bilang, mungkin Gen yang jual ganti olinya itu udah lama mungkin ya. Ya, seperlunya saja. Dan kita berpikir ya mungkin juga ya apa salahnya kalau memang ganti oli lah ya. Kaki-kakinya dibereskan, biar tidak berat rasa itu, dibersihkan injectionnya. Akhirnya ya sudahlah, besoknya berniat membawa mobilnya ini ke bengkel tempat servis mobil tersebut. Sesudah dibawa ke bengkel, yang memang bengkel itu dekat dengan sebuah masjid ya. Dibawalah ke sana mobil itu, akhirnya diganti oli, bersihkan semua rem-remnya, kaki-kakinya, terotnya, di servis lah ya, pokoknya biar enak, biar Gentang bawanya juga senang mobil idamannya itu. Sesudah semua selesai dikerjakan, akhirnya Genta dan Putra membawa pulang mobilnya itu. Jarak 1 km, 2 km dari bengkelnya itu yang berdekatan dengan masjid itu enak, wah enteng nih, dipaculah kendaraannya. Tetapi setelah jarak yang agak jauh, kembali mobil itu terasa berat kawan-kawan. Genta dan Putra, kok berat lagi ya? Ada apa ini? Remnya sudah bagus, ganti oli, mesin sudah diservis, di setel sana sini. Bingung juga ya. Mungkin ada yang kurang. Akhirnya ya memutuskan untuk kembali lagi besoknya, keesokan harinya ke bengkel tersebut. Dan hari berikutnya dibawa ke bengkel tersebut, jarak
2 kilometer dari jalan itu kok terasa enteng. Kita pikir apa ya? Apa karena memang jalannya menurun? Ya kita tidak tahu ya. Akhirnya dia bawa lagi, dia katakan kepada bengkel itu yang katanya garansi seminggu ya. Sudah dibawa ke bengkel, dicek-cek lagi, dibersihkan lagi, dicek ulang. Tetapi saat-saat lagi dicek ulang itu ada seorang ya orang yang ada di masjid itu ya mengatakan, "Dek, baik-baik saja mobilnya," mengatakan kepada si Genta. Kita bilang, "Ya Pak, baik-baik saja." Oh, seorang yang dari masjid itu mengatakan, "Ya sudah, kalau memang nyaman, baik-baik saja." Dan akhirnya setelah dibawa selesai, semua sudah dicek, sudah bagus, dia berjalan meninggalkan bengkel tersebut dengan Putra. Ya, dengan santai, akhirnya Genta mengantarkan Putra ke rumahnya dan dia pulang seorang diri ke rumahnya. Di perjalanan, Genta merasa kok tiba-tiba bau amis itu ada lagi. Dan mobil itu terasa berat kembali kawan-kawan. Genta mulai merinding, ada apa dengan mobil ini? Genta merasa kok begini sih? Nah, dia bingung ya. Akhirnya sampai di rumah, dia telepon dengan temannya yang seperti itu, mobil. Alhasil dia dengan temannya ngobrol-ngobrol, temannya mengatakan, "Riwayatnya bagaimana gen mobil itu?" Kita mengatakan, "Saya tidak tahu, namanya juga beli di medsos ya." Nah, mereka bercerita, tetapi temannya Genta ini, ya sebutlah dia temannya Genta ini, sebut aja Fikri ya. Nah, Fikri Ardiansyah ini mengatakan, "Coba nanti saya tanya ke paman saya ya, yang mungkin bisa lihat riwayat mobil ini, walaupun tidak dijelaskan oleh pemilik sebelumnya. Besok saya datangkan pamannya." Akhirnya, si paman Fikri Ardiansyah ini bertemu dengan Genta mendatangi rumahnya. Pamannya si Fikri ini melihat mobil Volvo yang diidamkan Genta ini ya, Volvo hitam ini. Pamannya Fikri ini bertanya kepada Genta, "Kamu ada keanehan nggak kalau setiap masuk mobil ini? Apa ada perbedaan yang sangat signifikan?" "Ya Om, saya masuk pertama enggak, lama-lama bau amis itu terasa sekali. Ya kadang-kadang saya starter mobil baik-baik saja, tapi begitu saya bawa jalan kok berat Om, seperti banyak orang di dalamnya." Dengan tersenyum, paman si Fikri ini mengatakan kepada Genta, "Ya bagaimana tidak berat? Karena memang kamu suka memasukkan anak kecil ke situ, satu keluarga. Ya penuhlah mobil itu jadi berat." Tapi kita bilang, "Saya tidak punya adik kecil Om." Ya, paman itu mengatakan, "Maksudnya bukan adik kecil kamu, tetapi anak kecil yang memang ada di mobil itu dan keluarganya yang sering menaiki mobil itu. Jadi memang mobil itu punya riwayat mengalami kecelakaan besar dan satu keluarga itu meninggal dalam mobil tersebut." Sontak saja kita kaget. "Waduh, saya nggak tahu Om. Jadi gimana Om?" Paman si Fikri mengatakan, "Ya tidak ada cara lain, coba saya bersihkan ya, coba saya bantu-bantu karena saya bukan Tuhan juga." Setelah dibersihkan, dibacakan sesuatu oleh paman si Fikri ini, ternyata paman Fikri ini mengatakan, "Saya sudah berusaha Gen, sepertinya susah karena yang punya mobil terdahulu ini mengatakan kalau memang mobil itu akan dibawa sampai nanti usianya tutup. Jadi memang sampai usianya tutup itu ya mobil itu memang merasa dimiliki dia dan dia tidak mau pergi dari mobil itu." Paman si Fikri ini mengatakan, "Bagaimana kalau kamu jual saja?" Tapi Genta dengan miris hati dan sedih mengatakan, "Ini mobil idaman saya Om, saya kumpulkan dari uang jajan saya. Kalau saya jual, adakah yang mau beli lagi? Karena memang ini hanya penggemar saja." Ya Om Fikri mengatakan, "Ya inilah jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Ya kamu harus ikhlas daripada kamu dihantui dengan mereka dan tidak nyaman naik mobil tersebut ya."
Keesokan harinya Genta dan keluarga berembuk bicara dan akhirnya keluarganya mengatakan ya sudah, kalau memang tidak ada cara lain lebih baik dijual saja. Tetapi Genta berpikir akan jatuh harganya. Ada teman-temannya datang juga menganjurkan ya, menyarankan, ya sudahlah Gen, bagaimana caranya kalau kita jual kampakan, dipretelin itu satu persatu. Dan Genta berpikir iya juga ya, mungkin bisa lebih besar hasilnya gitu. Ya namanya juga anak muda ya, mau mengambil keuntungan dari hasil jerih payahnya itu lumrah. Akhirnya dia berusaha datang suatu ke tempat itu ya, mengundang orang untuk membongkar mobilnya. Dipretelinlah satu persatu itu mobil. Saat dipreteli, orang-orang yang mekanik itu mengatakan, ini mobil kok hawanya aneh ya, merinding saya bongkarnya, bulu kuduk saya itu berdiri walaupun siang hari saya bongkarnya. Ya, apa boleh buat, Genta menceritakan kalau memang mobil itu pernah mengalami kecelakaan, tetapi dibangun kembali. Dan si mekanik ini mengatakan, oh pantas saja, saya angkat mesinnya berat, angkat joknya berat, semuanya memerlukan usaha yang cukup berat. Ya, mungkin mekanik mengatakan, saya seperti ketemu ada tulang, saya kira tulang ayam atau tulang apa di bawah tikus ya ke dalam mobil itu. Ya, ternyata ya amit-amit dia bilang gitu kan. Akhirnya ya 2 hari lah dibongkar itu semua, dipretelin ya. Dipretelin, bodi-bodinya juga dicopotin, akhirnya dijual lah bodi itu ke tempat pemotongan mobil. Nah dari situ Genta sudah merasa tidak dihantui lagi dan tidak takut. Dan ternyata malah Genta ini mendapat keuntungan yang lebih ya, karena memang mobilnya itu dipretelin dan hasilnya melebihi dari yang dia perkirakan dan dari saat dia beli mobil itu. Akhirnya dia bilang ke pamannya Fikri, sudah om, sudah saya jual, sudah saya preteli. Si Om Fikri ini datang melihat di mobil itu yang sudah dipreteli, dia tersenyum. Ya, sudah aman. Dengan begitu, yang punya mobil itu sudah tidak ada lagi di mobil itu. Dan akhirnya Genta dari hasil penjualan kampakan mobil pretelan tersebut bisa membeli Volvo lagi yang dia idamkan, yang dia impikan, lebih bagus lagi. Makanya untuk kawan-kawan, jika mau membeli kendaraan yang sudah cukup lama, cobalah lihat riwayatnya dan surat-suratnya agar tidak menjadi seperti yang dialami oleh Genta Suryawan ini. Begitulah sekilas tentang cerita kami. Yang narasumbernya ini mengatakan, saya kapok, saya akan berusaha untuk coba lebih hati-hati lagi. Oke kawan, sampai jumpa dengan cerita mobil tua yang lainnya. Salam.